Besem Hamasyah. Senang bertemu dengan pemirsa dalam program Aliyah Li Aret HaKodes. Saya, Bambang Nursena, di Tanah Suci ini akan mengajak Anda semua untuk melihat tempat-tempat yang bersejarah di Tanah Suci. Bagaimana Allah berkarya 2000 tahun yang lalu, bahkan sebelum itu, sampai Kristus berkarya di tempat ini. Kita akan merenungi makna ziarah dan apa maknanya yang paling fundamental bagi iman Kristiani kita. Beribu-ribu, bahkan berjuta-juta orang dari segala penjuru dunia berduyun-duyun datang mengunjungi tempat ini di sepanjang tahun. Tempat yang dipuja, diagungkan, dan diperebutkan sebagai Eretz HaKodes, Terra Santa, Ardul Muqaddas atau Tanah Suci. Pemirsa, saya sekarang berada di Israel. Saya bersama dengan Maher. Dia adalah seorang Palestina Muslim, tetapi dia juga adalah seorang pemandu ziarah yang seringkali memandu orang-orang Kristen ketika datang ke Tanah Suci. Ini satu hal yang menarik bagi kita. Assalamualaikum ya Maher. Waalaikumsalam. عندي سؤال عن الحرب بين فلسطين وإسرائيل كيف رأيك؟ الحرب بين فلسطين وإسرائيل هي على الأرض وليس على الدين. نحن كمسلمين نحترم جميع الديانات، وأيضا قبل الحروب كانوا اليهود عايشين في أكناف أحضان المسلمين، ونحن أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام محمد أعطى المسلمين أن يذهبوا إلى راهب في الحبشة إلى ملك الحبشة وكان نصرانيا. Demikian pemirsa perbincangan saya dengan Maher tentang konflik Israel-Palestina, dan jelas sekali dari orang Palestina sendiri, dan dia seorang Muslim, menganggap bahwa persoalan keduanya adalah bukan persoalan agama tetapi murni persoalan politik, persoalan tanah. Sehingga dengan demikian jelas sekali bahwa persoalan ini tidak bisa dilebarkan menjadi persoalan konflik agama. Mengapa mereka rela berkorban segalanya? Apa yang mereka temukan di tengah-tengah hiruk-pikuknya Yerusalem, kota suci tiga agama ini? Dan makna terdalam apakah yang mereka temukan? Shalom Aleichem Besem Hamasyah. Saudara-saudara, kita berbahagia pada hari ini karena kita bisa membaca kitab suci, kita bisa beribadah di sebuah sinagog Yahudi. Sinagog artinya rumah ibadat. Tidak biasanya kita orang-orang Kristen diperbolehkan masuk ke sinagog. Sinagog adalah tempat ibadah Yahudi. Mereka percaya dengan kitab Perjanjian Lama. Mereka menunggu kedatangan Sang Mesias, Hamasyah, tetapi mereka tidak percaya atau belum percaya kepada Yesus sebagai juru selamat. Dan ini luar biasa untuk ziarah kita pada kali ini, karena kita bisa beribadah di rumah saudara tua kita, yaitu orang Yahudi, saudara tua kita secara iman. Orang Yahudi dapat dianggap sebagai umat Allah dalam penantian. Mereka semuanya persis sama dengan kita. Kita mengucap syukur kepada Adonai Eloheinu Melek Haolam, Tuhan Allah yang kita sembah, Raja sekalian alam. Biasanya saudara-saudara tua kita juga mengatakan Hashem Hakados Baruch. Hashem itu artinya Tuhan, Hakados Baruch, Subhanahu wa ta'ala itu artinya kalau dalam bahasa Arab. Hakados disucikan, Baruch dan terberkatilah dia. Kita mengenal banyak ungkapan-ungkapan Ibrani yang kemudian diarabkan, misalnya Shalom Aleichem. Shalom Aleichem itu ada dalam rangkaian doa di sini yang namanya doa malaikat.
Setiap kali diawali dengan shalom alaikum, yang kemudian menjadi assalamualaikum. Sedangkan Yeshua Hamasyah, juru selamat kita, dia biasa juga mengucapkan bahasa Aram sehari-hari. Ada lagi doa yang namanya Shemoneh Esreh. Shemoneh Esreh itu doa berkat 18. Sayangnya karena pertentangan antara Yahudi dan Kristen, orang Yahudi mengadakan sebuah muktamar atau sebuah konsili di kota Yabni. Di situ dia menambahkan berkat kutukan terhadap orang-orang Kristen. Nah, ini saya bacakan berkat kutukannya supaya Anda juga tidak ikut mengutuk saudara tua kita, tapi justru kita mendoakan saudara tua kita karena mereka adalah umat Allah dalam penantian. Saya akan bacakan dan jangan kaget. Judulnya Birkat Haminim, berkat untuk orang-orang sesat. Yang dimaksud orang-orang sesat itu adalah kita ini. Makanya kita sekarang boleh beribadah di sinagog, ini suatu kehormatan yang luar biasa. Saya akan bacakan berkat Haminim itu begini. Semoga orang-orang Nasrani, orang-orang Nosrim, dan orang-orang sesat yang lain binasa seketika, dan mereka dilenyapkan dari kitab kehidupan, serta tidak termasuk bilangan orang-orang sedikim, orang-orang yang benar. Tapi apa yang kita tahu, kita tidak lenyap seketika. Tapi justru umat yang kecil yang dulu dikutuk dalam Birkat Haminim, sekarang menjadi umat yang paling besar di muka bumi. Inilah berkat yang luar biasa bagi kita. Nah, sekarang kita tiba pada saat renungan kita. Apa makna aliyah bagi seorang Kristiani? Bagi seorang Yahudi dengan sukacita besar dia memasuki Yerusalem. Setiap kali di akhir doa mereka mengatakan, tahun depan kita ke Yerusalem. Tahun depan kita ke Yerusalem. Betapa menggambarkan kesukaan orang Yahudi untuk aliyah, naik ke Yerusalem. Mengapa? Sejak tahun 70 Masehi, sebagaimana yang dinubuatkan oleh Kristus, kamu lihat tidak satu pun batu terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Dan apa yang dikatakan Yesus tentang bait Allah yang megah, Beit Hamikdash kata orang Ibrani, Baitul Maqdis kata orang Arab, bait yang suci, yang dulu dibangun Salomo kemudian dihancurkan Nebukadnezar, lalu kemudian dibangun lagi pada zaman Herodes Agung. Lalu 46 tahun pembangunan itu bagi orang Yahudi luar biasa prestasi yang mereka raih. Tapi tahun 70 Masehi dihancurkan rata menjadi tanah. Dan nanti kita akan melihat hanya tinggal tembok ratapan yang tersisa. Tembok ratapan yang tersisa dan di atasnya tempat di mana yang disebut Sokroh. Sokroh itu artinya batu karang, di mana Allah menurut kitab Kejadian, yaitu kitab Taurat, telah menguji iman Ibrahim untuk mengorbankan putranya, yaitu Ishak. Orang-orang Yahudi setiap tahun baru, sebetulnya tahun baru itu baru kita rayakan beberapa hari lalu, itu namanya Rosh Hashanah. Rosh Hashanah dalam tahun baru Yahudi itu, mereka biasa membaca teks dari kitab Kejadian, Sefer Bereshit, pasal 22, di mana di situ dikisahkan tentang pengujian iman Ibrahim, yaitu Ishak yang diserahkan dan kemudian diganti dengan anak domba. Begitu juga kita masih punya saksi sejarah orang Samaria. Orang Samaria mereka tinggal di Nablus. Sekalipun mereka sudah terpisah dengan orang Yahudi sejak ratusan tahun sebelum Kristus datang, mereka tetap membaca kitab Taurat yang sama, namanya Torah, Torah Samaritan. Di situ juga mereka merayakan korban Ishak yang mereka lakukan di Gunung Ebal atau di Gunung Gerizim. Orang Kristen ini sebenarnya adalah orang Yahudi plus. Dulunya orang Kristen, murid-murid Yesus itu beribadah persis sama dengan saudara mereka Yahudi. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, Elohe Abraham, Elohe Yisak, Elohe Yakub, makin Abraham. Terberkatilah engkau Tuhan Allah yang kami sembah. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, perisai Abraham. Persis sama dengan orang-orang Yahudi. Tetapi mereka percaya bahwa apa yang dinubuatkan dalam Taurat, dalam kitab nabi-nabi dan tulisan-tulisan suci yang di dalam bahasa Ibrani mereka sebut Tanakh, Torah, Nevim, Beketuvim, itu sebetulnya sudah digenapi di dalam diri Yeshua Hamasyah, dalam bahasa Arab Yesu Mesiha, dalam bahasa Arab Isa Al-Masih yang kita
ikuti ini. Nah, itulah bedanya dengan kita. Makanya saya katakan mereka adalah umat Allah dalam penantian. Kitabnya persis sama, sekalipun tafsirannya tidak sama. Nanti saudara-saudara bisa melihat di Yerusalem ini, kita bisa masuk ke Shrine of the Book, Museum Israel. Di situ disimpan Alkitab Perjanjian Lama yang usianya 2150 tahun. Mana ada komunitas agama di dunia yang punya bukti sejarah yang usianya 2150 tahun. Tetapi orang Kristen justru anehnya beribu-ribu orang datang ke Yerusalem tapi tidak tertarik dengan museum. Bayangkan kita punya Alkitab yang usianya 2150 tahun dari zaman kita. Nah, aliyah yang kita jalani ini sebetulnya kita tidak mencontoh orang Yahudi, tetapi kita memang melestarikan apa yang dipercaya, apa yang kita imani ini adalah bagian daripada iman saudara-saudara tua kita, yaitu orang Yahudi. Aliyah itu sebutan khusus bagi orang yang pergi ke Yerusalem. Kenapa disebut aliyah? Aliyah itu artinya perjalanan naik. Nah, karena letaknya Yerusalem itu seperti saya katakan itu lebih tinggi dari Nazaret, lebih tinggi dari Kapernaum, lebih tinggi dari Bethlehem, maka naik. Naik untuk apa? Naik Learet HaKodes, naik ke Tanah Suci, naik ke Bukit Sion. Untuk apa dia naik? Dia naik untuk merayakan perayaan bagi Tuhan. Itu sebabnya maka di dalam kitab Taurat, yaitu Sefer El-Shemot, yaitu kitab Keluaran, pasal 23 ayat 14 dikatakan salos regalim tohak libasana. Salos artinya talata, bahasa Arab 3. Regalim perjalanan. 3 kali perjalanan harus kamu lakukan. Tohak untuk berhari raya. Hak itulah yang menjadi bahasa Arab haji. Seperti kata Gabriel menjadi Jibril. Tohak li bagiku basana setiap tahun. Dan 3 hari raya besar orang Yahudi itu sebetulnya yang pertama namanya adalah Pesah. Pesah itu Paskah. Disebut Hak HaPesah. Perayaan besar Paskah atau Haji Paskah. Atau Hak Hamasyot. Hari Raya Masyah. Hari Raya Roti Tak Beragi. Kemudian yang kedua Hak HaSafuot. Hari Raya Pentakosta. Dan yang ketiga Hak HaSukot. Hari Raya Pondok Daun. 3 hari raya ini disebut hak, jamaknya hagigah. Sedangkan hari raya lain itu disebut moed, moed katan. Itu ada satu bukunya di sini dalam Misnah disebutkan. Moed itulah yang menjadi bahasa Aramaik, bahasa yang dipakai Yesus Kristus, Ida. Dan kata Ida itu menjadi bahasa Arab Aid. Makanya kita mengenal Idul Milad untuk Natal, Idul Faskah untuk Paskah. Orang-orang Arab di sini mengucapkan Natal Idul Milad Sa'idah wa amma jadidah kulu am wa antum bikhair. Selamat hari Natal dan tahun baru, kulu am sepanjang tahun, wa antum dan kalian adalah baik-baik saja, diberi kebaikan. Inilah paralisasi tentang Paskah, Pondok Daun dan Pentakosta. Paskah memperingati apa? Memperingati keluarnya Bani Israel menuju ke tanah perjanjian dari Mesir. Itu kalau waktu mengucapkan Paskah, nanti akan kita rekonstruksi ya, Paskah Yahudi itu. Inilah roti sengsara yang dimakan nenek moyang kita di Mesir. Waktu mengangkat cawan, inilah cawan sengsara yang diminum nenek moyang kita di Mesir. Ini menjadi perbuatan bahwa Tuhan telah menyelamatkan bangsa kita dengan tangannya yang perkasa, kira-kira seperti itu. Di Kristen ketika Yesus datang untuk menggenapi Taurat, dia tidak berkata inilah roti sengsara yang dimakan nenek moyang kita, tapi inilah tubuhku, inilah darahku. Kenapa? Karena Yesus itu adalah penggenapan dari janji Nabi Musa yang dituliskan dalam kitab Taurat. Seorang nabi di tengah-tengahmu, di tengah-tengah Bani Israel, di antara saudara-saudaramu, di antara 12 saudara suku Israel, yang seperti aku, seperti Musa, Yakim Adonai, yang dibangkitkan oleh Tuhan. Ini bahasa Ibrani, bukan bahasa Arab. Kitab suci, kitab Taurat ditulis dalam bahasa Ibrani. Di tengah-tengahmu, hanya di tengah-tengah Bani Israel. Di antara saudaramu, di antara 12 suku Israel. Musa berasal dari suku Lewi, karena dalam ulangan atau Devarim, pasal 18 ayat 1, suku-suku Lewi, imam-imam Lewi. Musa lahir dari suku Lewi.
Berarti di antara saudara Israel adalah Yesus lahir dari suku Yehuda, Musa lahir dari suku Lewi. Tugasnya sama, mengeluarkan umat dari penindasan. Musa mengeluarkan umat Israel dari penindasan Fir'aun. Yesus mengeluarkan umat manusia dari penindasan dosa-dosa, bukan sekedar dari para Fir'aun, tapi dari bosnya Fir'aun, yaitu iblis. Makna pondok daun, orang Yahudi dulu memperingati pengembaraan di padang pasir. Kita tahu persis bagaimana sulitnya situasi padang pasir seperti itu. Ada kalanya orang Yahudi marah, kamu mau bunuh kami karena kamu membawa kami tidak ada air, tidak ada Mereka makanan juga yang sempat enak di sini. Dihukum Tuhan dengan dipatuk oleh ular di padang gurun. Sampai kemudian dia bertobat pada Musa dan Musa meminta izin Tuhan agar mereka dibebaskan dari ular-ular tedung itu. Sampai kemudian membangun monumen ular tembaga. Lalu karena pencarian mereka tentang air sangat penting di padang gurun, Bapak Ibu Saudara-saudara. Maka pada saat itu kemudian diperingati upacara Yahudi yang namanya Nisuk Hamayim. Di sini semua lengkap di perpustakaan Yahudi ini. Nisuk Hamayim itu upacara pencipratan air. Jadi imam, kohen itu imam, mereka mengambil air dari kolam Siloam yang dibawa ke atas waktu bait Allah masih utuh ini. Lalu cipratan air itu diciprat-ciprat pada peziarah yang datang. Saat itulah Yesus datang di antara kerumunan orang banyak itu. Dan dia berkata, barang siapa haus hendaklah ia datang kepadaku dan minum. Artinya Al-Masih adalah merupakan penggenapan dari pergumulan umat Israel di padang belantara. Dan yang terakhir adalah hak hasafuot. Safuot itu pekan-pekan, minggu-minggu, ya. Sabat 7 kali 7 sama dengan 49 dibulatkan menurut Septuaginta, Alkitab kita dalam bahasa Yunani, Pentakostes, menjadi hari raya Pentakosta. Pentakosta itu dulu ada hari raya panen gandum, tapi diberi makna baru, yaitu hari di mana Allah menurunkan 10 perintah Allah, Asyeret Hadibarim. Kita mengenal sejarah Musa yang luar biasa. Nanti kita akan naik ke Gunung Sinai. Di situ Musa dengan 2 loh batu. Seolah-olah digambarkan di sana luar biasanya ditulisi dengan jari Allah. Apa yang tertulis di situ? Yang tertulis di situ loh sebelah kanan Musa dan sebelah kiri Musa. Yang satu menggambarkan bagaimana umat Israel berhubungan dengan Sang Pencipta. Yang kedua bagaimana umat Israel berhubungan dengan sesamanya, dengan sesama manusia. Di situ digunakan kata-kata apa? Anoki Adonai Eloheka Asher Hoshetika mi aret Misrayim mi bet avadim. Akulah Tuhan, Allah yang kamu sembah, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perhambaan. Lalu ditulis satu-satu dengan jari ilahi, cahaya Allah itu. Menulis apa? Lo yihyeleka Elohim akhirim alfanai. Jangan ada Elohim lain, ilah-ilah yang lain di hadapan hadiratku. Karena itu nanti oleh Paulus disebutkan dengan ungkapan tidak ada ilah selain Allah. Disebutkan dalam bahasa Yunani audeis theos eimiheis, lalu diterjemahkan dalam Alkitab bahasa Arab la ilaha illallah, tidak ada ilah selain Allah. Dan ini menjadi hukum utama bagi seorang Yahudi maupun seorang Kristen, karena Yesus mengatakan itulah hukum yang paling utama. Nah, dengan 10 perintah Allah itu terbentuklah umat, yaitu umat perjanjian. Tetapi umat perjanjian yaitu orang Yahudi, yang tadi kita katakan umat perjanjian dalam penantian. Nabi Yeremia kemudian menubuatkan dalam pasal 31. Aku akan mengadakan perjanjian baru antara umatku Yehuda dan Israel. Aku tidak lagi menulis hukumku pada loh batu, tapi pada loh hati mereka. Ini kata Nabi Yeremia. Karena itu penggenapan Pentakosta Kristiani tidak lagi merupakan turunnya 10 perintah Allah yang melahirkan umat Israel, yaitu umat yang lama, umat perjanjian lama, tetapi umat yang disebut perjanjian baru. Menurut istilah Nabi Yeremia pasal 31, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan umatku Yehuda dan Israel. Itulah sebabnya maka kalau dulu lidah-lidah api di mana jari Allah menuliskan di atas hukum 10 perintah Allah itu menulisi loh batu, maka sekarang bagaimana lidah-lidah api Roh Kudus itu menulisi loh hati kita. Maka pada saat peristiwa Pentakosta itu
lidah-lidah api Roh Kudus itu menyambar kepala para murid. Karena kita ditulisi loh hati kita dengan hukum-hukum Allah. Inilah hukum perjanjian baru. Luar biasa saudara-saudara. Penggenapan dari Alkitab yang kita baca, sehingga Alkitab perjanjian lama yang kita sebut Torah, Nevim, Ketuvim, itu adalah kitab yang sama dengan kitab yang kita imani. Anehnya, sekalipun iman mereka tentang Al-Masih berbeda, tapi kitabnya masih satu. Dengan demikian, yang berbeda hanya penafsirannya, kitabnya tetap satu. Kitabnya Samaria, kitabnya Yahudi, kitabnya Kristen tetap satu. Lambang-lambang ritualnya, roti dan anggur, roti tak beragi juga sama. Karena memang perjanjian baru penggenapan dari perjanjian lama. Dengan demikian kita menyaksikan sendiri, bahkan nanti di Museum Alkitab, bahkan nanti di Laut Mati, betapa firman Tuhan, yaitu skriptura ilahi, itu tidak pernah berubah. Jadi cerita-cerita tentang pemalsuan kitab suci itu dongeng yang tidak bisa diverifikasi secara ilmiah.